What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode cerita seram kali ini, gue akan menceritakan kisah seorang wanita bernama Natania, di mana dia itu menceritakan kalau dulu kakek neneknya itu adalah orang sakti. Kemudian karena kakek neneknya ini orang sakti, akhirnya ini ibunya dapat ilmu dari kakek dan neneknya, atau kayak dipas gitulah sampai ke anaknya, walaupun anaknya ini gak belajar secara khusus. Nah, kemudian dari ibunya sering mendapatkan kayak mimpi-mimpi, di mana mimpinya ini ketika dia bangun menjadi kenyataan. Nah, bagaimana kisah dari Natania ini akan gue ceritakan kepada kalian. Tapi sebelum gue menceritakan kisah dari Natania, gue mau minta tolong ke kalian untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ya. So, langsung aja kita akan masuk ke kisah Natania. Nah, kisah Natania ini bermula dari sebuah pertanyaan. Adakah hal terseram yang ingin kamu bagikan? Natania mengatakan, bukan tentang saya, tapi tentang ibu saya. Sebelumnya, mohon maaf jika tulisan saya berantakan, karena saya jarang menulis dan selalu jadi silent reader. Ibu saya itu orang yang biasa saja, berasal dari keluarga yang biasa juga, tapi ayah dan ibu dari ibu saya, atau bacanya itu kayak kakek dan nenek, bukan orang-orang biasa. Nenek saya adalah penganut kejawen. Nah, kejawen itu sendiri adalah pedoman berkehidupan bagi masyarakat Jawa. Dan menurut saya, masih kental sampai sekarang. Terakhir, saya sekeluarga ke rumah nenek tahun 2018 dan ada sesajen di rumah keluarga. Namun, karena pembawaan nenek ceria dan ramah ke siapa saja, jadi hawa mistis saat bersama nenek tidak terasa, kecuali di rumahnya. Lalu, almarhum kakek saya adalah orang yang paling baik, dan seingat saya tidak pernah marah ke cucunya. Saya adalah cucu pertama dari pihak keluarga ibu, jadi waktu kecil saya merasa jadi kesayangan oleh keluarga besar ibu. Kakek saya adalah orang yang bisa dibilang ngilmu dan menyimpan benda-benda pusaka di rumahnya. Menurut cerita ibu, benda-benda tersebut yang memilih kakek sebagai majikannya, bukan kakek yang mencari. Dulu, kakek punya satu batu merah delima yang kalau dibuang pasti balik lagi ke rumah. Menurut dari cerita ibu sih, kakek itu orang sakti. Lebih lengkapnya tentang kakek dan nenek saya akan cerita di lain waktu. Karena kemampuan kakek dan nenek yang tidak biasa, ibu saya jadi orang yang peka. Tapi kepekaan ini tidak nurun kedua kakaknya. Jadi hanya ibu yang bisa dibilang dapet. Hehehe. Ibu saya itu perasa, tapi gak seperti orang yang peka kebanyakan. Ibu saya cuma bisa lihat kalau dikasih lihat sama huntunya. Tapi kalau ke hal yang gak berhubungan sama penglihatan, ibu saya juaranya. Dan yang paling sering, ibu bertemu dengan mereka lewat mimpi. Kayak pas baru pindah ke rumah yang sekarang, ibu dimimpiin sama penunggu rumah. Wujudnya lelaki, badannya tinggi besar, rambutnya panjang, kumisnya itu tebal, dan pakaian baju Jawara Madura yang pakai ikat kepala. Saya nggak tahu namanya apa, tapi baju garis-garis putih merah, celana hitam sama outer hitam. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan oleh sang penulis. Dia juga bawa senjata sejenis golok yang ditaruh di pinggangnya. Lelaki itu cuma berpesan kalau dia tinggal di gudang kecil di rumah. Gak ada berniat ganggu dan jangan berbuat yang aneh-aneh di rumah itu. Ibu saya saat itu nggak merasa takut sama sekali, malah merasa segan dan aman saat dimimpin sama beliau. Semenjak itu, dia nggak pernah datang lagi ke mimpi ibu saya. Nah, itu awal mulanya. Sekarang bagian serem-seremnya ya. Saat itu, adik ketiga saya baru berumur 2 atau 3 tahun. Ibu, ayah, dan adik saya tidur di kamar depan, kamar utama, dan juga kamar orang tua saya. Tempat tidurnya terletak di samping jendela kamar dan menghadap ke tembok. Lalu,
Jendela mengarah ke jalan dan teras rumah, tempat menaruh barang-barang kayak ember, galon air minum, dan perkakas-perkakas lainnya. Nah, pas itu, malam sekitar jam 2 atau 4 subuh, ibu saya lupa lagi asik-asiknya tidur. Tiba-tiba, ibu saya bermimpi. Di mimpi itu, ada seorang perempuan berambut panjang memakai baju putih, tapi mukanya cantik. Perempuan ini ngomong kalau dia gemes sama adik saya dan minta buat gendong dia. Ibu saya nggak mengizinkan karena udah merasa aneh sama perempuan ini. Dan benar saja, perempuan itu memaksa dan berusaha menarik adik saya dari pelukan ibu saya. Pas lagi rebut-rebutan gitu, ibu saya kebangun dan di jendela kamar udah ada sosok perempuan yang melayang dan memerhatikan adik saya sambil ketawa-ketawa dan mukanya serem serta pucat. Beda sama yang dimimpiin ibu tadi. Ibu saya langsung ambil sapu lidi dan baca doa tanpa takut. Lalu memukul-mukul perempuan itu dengan sapu lidi. Tentu saja si perempuan itu berteriak, "Panas! Panas!" Lalu hilang seperti asap. Ibu saya langsung membangunkan ayah untuk berdoa saat subuh, dan semenjak itu ibu saya selalu sedia gunting dan sapu lidi, takut kejadian itu keulang lagi. Pas tahun 2011 atau 2012, saya waktu itu kelas 3 SMP mau naik ke SMA. Ayah saya diguna-guna oleh rekan bisnisnya. Waktu itu, ayah saya seperti orang linglung, gak bersemangat dan selalu merasa panas di rumah. Udah berupaya ke orang pintar buat ngilangin efeknya, dan puji Tuhan berhasil walau butuh proses waktu yang lama. Pas itulah guna-guna itu berlangsung. Ibu saya bermimpi di teras dekat jendela kamar orang tua saya ada nenek-nenek yang meminta izin buat tinggal di situ sementara. Ibu saya heran, terus bertanya, "Kenapa mau ditinggal di sana?" Jawab nenek-nenek itu membuat saya sekeluarga merinding saat itu. "Mau bikin rumah ini jadi panas, terus kalian jadi gak betah. Kalau bisa, anak kamu mau saya bawa juga. Hahaha." Ibu saya langsung bangun sama keringetan sebadan-badan. Ibu saya ngerasa kondisi kamar itu panas, padahal AC-nya nyala. Ibu saya jadi susah tidur saat itu dan cuma bisa berdoa semoga sekeluarga tetap dikasih keselamatan dan dijaga dari makhluk-makhluk hina seperti itu. Sebenarnya ibu saya capek sering mengalami hal-hal seperti ini, tapi dia berpikir udahlah ya, jalan Tuhan dan peringatan juga dari yang atas. Masih ada banyak lagi cerita-cerita tentang ibu saya dan mimpinya. Kapan-kapan saya cerita lagi tentang om saya yang sudah meninggal datang ke mimpi ibu saya. Dan ada juga lebih seram dibanding kedua cerita di atas tadi. Untung kepekaan ibu saya nggak nurun ke saya dan kedua adik saya. Terima kasih untuk dukungannya. Saya akan bercerita lagi tentang hal-hal seram yang terjadi di keluarga maupun pengalaman saya sendiri nantinya. Oh my god guys, mendengar cerita yang kayak kuntilanak gitu kan, tiba-tiba muncul dan dipukul menggunakan sapu lidi, kemudian gunting, itu sih gue pernah denger banget. Jadi konon katanya makhluk-makhluk gaib itu takut banget dengan namanya sapu lidi ya. Kalau misalnya ngelihat kayak kuyang, kuntilanak gitu, kalau kita pukul pakai sapu lidi, itu benda kelemahan mereka guys. Kemudian gunting juga mereka takut. Nah, ada satu tradisi di keluarga gue yang mengatakan, kalau kalian ngelihat kaca-kaca kecil di atas bagian-bagian rumah gitu, ada juga yang bilang kaca kecil ini digunakan untuk menakut-nakuti makhluk halus, biar kalau mereka ngelihat diri mereka sendiri, mereka ketakutan dan akhirnya kabur dari rumah tersebut. Jadi kayak kepercayaan-kepercayaan tentang benda-benda yang bisa mengusir makhluk halus tuh kayak gue sendiri sih percaya nggak percaya sih, walaupun memang di rumah gue pribadi kepercayaan seperti ini masih dipegang. Nah kemudian juga kalau ngomongin tentang makhluk halus yang muncul di dalam mimpi, om gue juga dulu pas meninggal, ini cerita tentang keluarga gue ya guys ya. Om gue dulu pas meninggal juga katanya dia itu sempat datengin ayah gue dan dia mengatakan kalau ini sudah waktunya dia pergi. Karena kebetulan ayah gue sama om gue tuh waktu itu kondisinya tuh memang deket banget dari kecil, dan ketika om gue meninggal, ayah gue ini bener-bener kayak sedih banget dan
ya om gue datang untuk mengatakan kalau ini terakhir kalinya dia akan mengucapkan salam peninggalan gitu guys. Nah kemudian juga pas om gue meninggal tuh banyak banget hal-hal aneh, dan salah satunya adalah temennya yang katanya masih ngutang sama om gue itu didatengin ke rumahnya. Kemudian dia tuh kayak nongkrong di depan rumah temennya itu. Temen om gue itu karena dia nggak tahu om gue udah meninggal, dia nanya ke om gue, lu ngapain di depan situ? Terus mukanya pucet banget, nggak ngomong apa-apa, ngapain, masuk aja. Tapi nggak dijawabin sama sekali. Sampai besok paginya dia baru tahu kalau om gue itu udah meninggal. Pada saat itu dia langsung mengembalikan utang-utangnya ke istrinya dan anak-anaknya guys. Menurut gue sih pribadi, kayaknya kalau misalnya 100 hari orang yang baru meninggal gitu ya, memang tuh kayak jiwanya itu masih kayak terbang-terbang gitu, masih kayak nggak tahu dia tuh udah meninggal dan mungkin mau menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Bener gak sih? Kalian ada kayak cerita kayak gitu atau kalian pernah ngalamin hal seperti itu? Nah kalau kalian punya pengalaman-pengalaman mistis dan kalian pengen share di podcast cerita seram ini, gue seneng banget kalau kalian mau share. Bisa kalian langsung aja DM ke Instagram gue di Willy-kun, nantinya bakal gue bawain di podcast ini guys. Nah itu dia cerita dari Natania. Di part 2 nya akan gue bawakan di episode berikutnya. So, see you guys di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita seram dan telah mensupport channel ini. See you guys. Bye-bye.